Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Penguji, serta Bapak Muhammad Akbar Faskur Rahman Anaho selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih atas kesempatan yang telah berikan kepada saya, Asna Maudiantika, sehingga pada hari yang baik ini saya dapat memaparkan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pengungkapan Penerapan Sustainability terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Negara Gulf Cooperation Council atau GCC. Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah semakin meningkatnya permasalahan krisis sosial hingga kerusakan alam yang menimbulkan perhatian masyarakat tidak hanya bergerak pada sektor ekonomi saja, melainkan meluas ke berbagai sektor kehidupan yang dapat mengancam keberlangsungan hidup baik generasi sekarang maupun generasi mendatang. Perhatian tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 11 yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umat manusia untuk berbuat kerusakan di bumi, melainkan seharusnya manusia melakukan perbaikan untuk bumi dengan mengembalikan arah pembangunan yang benar, yaitu pembangunan secara berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009. Sebagai salah satu lembaga perantara keuangan, sektor perbankan memiliki tanggung jawab untuk membantu menghubungkan kesejahteraan perekonomian masyarakat dengan keberlanjutan lingkungan, termasuk bank syariah. Tidak hanya berlandaskan aturan pemerintah, bank syariah juga wajib mematuhi prinsip syariah dan etika Islam. Pada prinsipnya, etika Islam menuntut manusia untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hablum minallah, alam lingkungannya atau hablum minal alam, dan sesama manusia atau hablum minanas. Sebagai aliansi politik dan ekonomi yang kuat, Gulf Cooperation Council atau GCC menekankan pedoman Islam dalam berbagai aspek kehidupan, serta memiliki visi dan strategi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di dunia. Dukungan tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa langkah yang dilakukan oleh GCC terhadap keberlanjutan. Akan tetapi, laporan dari Prudential and Structural Islamic Financial Indicators yang diterbitkan oleh IFSB, indikator pembiayaan syariah tidak sepenuhnya terlaksana secara optimal pada negara anggota GCC dari tahun 2016 hingga kuartal 1 tahun 2019. Padahal dalam prinsip syariah, pencapaian keuntungan melalui pengembangan kepentingan dalam konteks sosial secara berkelanjutan harus dilakukan secara seimbang dalam operasi bisnis sebagai bentuk akuntabilitas sosial. Meskipun demikian, komitmen mengenai keberlanjutan terus dikembangkan oleh berbagai negara di wilayah GCC. Selain itu, saat ini masyarakat juga memberikan apresiasi yang lebih besar terkait peran keuangan syariah dalam investasi yang bertanggung jawab terhadap keberlanjutan sehingga dibutuhkan suatu analisis praktik dan pengungkapan penerapan keberlanjutan. Adanya peningkatan permintaan masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan syariah seharusnya dapat mendorong perbankan syariah untuk memenuhi tanggung jawab etisnya terhadap keberlanjutan sekaligus memaksimalkan pendapatan yang diperoleh untuk masing-masing bank syariah. Dengan adanya maksimalisasi pendapatan dari bank syariah, maka penilaian kinerja bank menjadi penting dilakukan demi menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank dan menjadi penentu prospek perbankan agar dapat beroperasi di masa depan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menilai kualitas pengungkapan penerapan keberlanjutan bank syariah serta mengukur kinerja keuangan bank syariah di negara anggota GCC berdasarkan rasio profitabilitas pada tahun 2019 hingga 2021. Dengan demikian, maka hasil dari penelitian dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh kualitas pengungkapan keberlanjutan terhadap kinerja keuangan profitabilitas bank syariah di negara anggota GCC. Selanjutnya adalah landasan teori mengenai keberlanjutan. Menurut Freeman, organisasi bisnis tidak hanya menekankan pada keuntungan, tetapi juga terdapat tanggung jawab sosial terkait dengan berbagai pemangku kepentingan sebagai bentuk tanggapan proaktif terhadap meningkatnya tekanan perubahan sosial yang positif. Tanggung jawab sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlanjutan. Dalam hal ini, menurut Turnkey, tanggung jawab sosial adalah inisiatif pelaporan jangka pendek, sedangkan keberlanjutan berfokus pada pertumbuhan dan kelangsungan bisnis di masa depan yang mencakup tujuan jangka pendek hingga jangka panjang. Melalui pengembangan komitmen yang dilakukan untuk memperkuat dasar pelaksanaan keberlanjutan, beberapa praktik telah dilakukan. Dibutuhkan suatu identifikasi, dimensi, dan ruang lingkup untuk mengukur pengungkapan tanggung jawab sosial dalam keberlanjutan yang sesuai dengan prinsip perbankan syariah. Islamic Corporate Social Responsibility Index adalah pengembangan terbaru mengenai indeks pengukuran tanggung jawab sosial bagi perbankan syariah yang dimukakan oleh Zafar dan Sulaiman pada tahun 2020. Indeks tersebut merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya dengan domain tanggung jawab sosial dan pelaporan pada perbankan syariah, serta berdasarkan oleh standar EOAIFI. Indeks ini mencakup 79 item dalam 20 subdimensi dan 5 dimensi, yaitu masyarakat, pelanggan, karyawan, lingkungan, dan tata kelola syariah. Landasan teori selanjutnya adalah stakeholder atau pemangku kepentingan. Menurut Freeman, pemangku kepentingan atau stakeholder adalah pihak-pihak yang dapat memberikan pengaruh terhadap keputusan organisasi maupun sebaliknya. Dalam hal ini, pemangku kepentingan sangat dibutuhkan oleh organisasi bisnis untuk menjaga kelangsungan hidup, sehingga apabila kelompok pemangku kepentingan tidak puas, maka kelangsungan hidup organisasi dapat terancam. Teori selanjutnya adalah teori legitimasi. Definisi yang dikemukakan oleh Lindblom pada tahun 1994 bahwa teori legitimasi adalah suatu keadaan ketika sistem nilai dalam suatu organisasi bisnis kongruen atau sejalan dengan nilai yang berlaku dalam sistem sosial, sehingga ketika terjadi perbedaan di antara keduanya, maka legitimasi suatu organisasi bisnis dapat terancam. Ketika teori legitimasi dilakukan, maka organisasi bisnis harus mengambil suatu langkah terbaik, termasuk pengungkapan informasi mengenai aspek sosial. Selanjutnya adalah teori sinyal. Teori sinyal muncul sebagai implikasi adanya asimetri informasi antara dua sisi pemangku kepentingan, yaitu manajemen dan investor, karena pihak manajemen memiliki informasi yang lebih baik mengenai operasi dan prospek perusahaan. Menurut Wolf, perusahaan yang berkinerja lebih baik akan mempunyai insentif yang kuat untuk melaporkan hasil operasinya kepada pasar, sehingga memberikan sinyal positif kepada investor.
Selanjutnya yaitu kinerja keuangan. Pengukuran kinerja organisasi bisnis dapat dilakukan dengan analisis rasio keuangan. Salah satu rasio keuangan yang menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan adalah rasio profitabilitas yang diperoleh berdasarkan perhitungan return on asset atau ROA dan return on equity atau ROE. Return on asset digunakan untuk menganalisis profitabilitas organisasi bisnis dengan melihat seberapa efektif dan efisien manajemen dalam mengelola aset atau aktiva bank untuk mendapatkan laba yang maksimal. Sedangkan return on equity atau ROE digunakan sebagai rasio yang menunjukkan bahwa kemampuan organisasi bisnis untuk memanfaatkan modal yang diperoleh dari pemegang saham demi mendapatkan keuntungan. Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah kualitas pengungkapan penerapan sustainability. Dengan variabel kontrol berupa ukuran perusahaan. Dengan melakukan pengungkapan penerapan keberlanjutan yang berkualitas, maka organisasi bisnis dapat meningkatkan minat dan kepercayaan masyarakat terhadap produknya. Selain itu, dapat menciptakan kenaikan laba yang menghasilkan pengembalian modal yang tinggi. Oleh karena itu, penulis mengajukan hipotesis satu, yaitu kualitas pengungkapan penerapan keberlanjutan memiliki hubungan positif signifikan dengan profitabilitas perbankan syariah di negara anggota Gulf Cooperation Council diukur berdasarkan ROA. Dengan variabel dependen Y1 atau profitabilitas yang diproyeksikan dengan ROA. Selain itu, penulis mengajukan hipotesis 2 bahwa kualitas pengungkapan penerapan keberlanjutan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah di negara anggota Gulf Cooperation Council yang diukur berdasarkan ROE. Dengan variabel dependen Y2 atau profitabilitas yang diproyeksikan dengan ROE dan menggunakan variabel kontrol ukuran perusahaan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian causal studi eksperimental untuk mengetahui hubungan sebab akibat pada objek penelitian. Metode yang digunakan yaitu metode campuran yang dimulai dengan metode kualitatif untuk menentukan penyebaran keanekaragaman dan metode kuantitatif untuk mengukur penyebaran dan pengaruhnya. Penelitian ini menggunakan populasi dari bank syariah yang terdaftar pada Bank Sentral dan Bursa Efek Negara anggota GCC. Melalui penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu bank syariah lokal maupun multinasional yang beroperasi utama dan memiliki kantor pusat di negara anggota GCC. Yang kedua, terdaftar di Gulf Cooperation Council Central Bank untuk masing-masing negara anggota. Yang ketiga itu terdaftar pada bursa saham sebagai perusahaan terbuka untuk masing-masing negara. Kemudian yang keempat, melaporkan penerapan keberlanjutan pada laporan keberlanjutan maupun laporan tahunan pada tahun 2019 hingga tahun 2021. Data penelitian dikumpulkan dari data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan keberlanjutan atau laporan tahunan yang telah dipublikasi pada website resmi masing-masing bank syariah di negara anggota GCC. Kemudian data sekunder tersebut dianalisis dengan teknik analisis isi untuk mengetahui kualitas pengungkapan penerapan keberlanjutan pada masing-masing bank syariah. Kemudian dilakukan juga teknik statistik dengan model analisis regresi linear berganda untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel yang menjadi fokus dalam penelitian. Kemudian untuk melakukan penghitungan dan pengolahan data, penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa Microsoft Excel dan IBM SPSS 26. Kemudian hasil statistik deskriptif menunjukkan hasil bahwa nilai rata-rata variabel return on asset dan return on equity adalah 0,98% dan 8,07%. Akan tetapi angka minimum pada ROA dan ROE menunjukkan bahwa terdapat operasional perbankan syariah yang gagal untuk memanfaatkan dan mengelola aset maupun ekuitas secara efektif dan efisien, sehingga tingkat pengembalian aset maupun ekuitas bernilai negatif sebesar minus 1,51% dan minus 13,08%. Pada penelitian ini, rata-rata ukuran perusahaan pada perbankan syariah dilihat dari total asetnya adalah 24,08. Dari 51 sampel bank syariah di wilayah GCC, rata-rata kualitas dari pengungkapan penerapan keberlanjutan adalah 60,02% atau tergolong pada kategori kurang informatif, dengan nilai maksimum sebesar 83,97% yang diungkapkan oleh Kuwait Finance House pada tahun 2021 dan nilai minimum 30,38% oleh Bubian Bank pada tahun 2019. Sebelum dilakukannya pengujian regresi linear berganda, maka dilakukan pengujian asumsi klasik untuk mengidentifikasi kondisi data penelitian yang digunakan dengan beberapa uji berikut. Yang pertama yaitu uji normalitas. Berdasarkan hasil perhitungan, maka dapat diketahui bahwa nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov hingga lebih kecil daripada 0,05. Maka dari itu, kriteria pengujian terpenuhi, yang artinya residual model penelitian terdistribusi secara normal. Kemudian, berdasarkan hasil perhitungan, variabel nilai kualitas pengungkapan penerapan keberlanjutan dan ukuran perusahaan memiliki nilai VIF lebih kecil daripada 10, sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas. Kemudian, berdasarkan hasil perhitungan, variabel nilai kualitas pengungkapan penerapan sustainability dan ukuran perusahaan pada ROA maupun ROE memiliki nilai signifikansi yang lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Kemudian, berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Watson untuk uji pada ROA lebih besar daripada DU dan lebih kecil daripada 4 min DU, sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi. Akan tetapi pada uji autokorelasi pada ROE, hasil uji Durbin-Watson menunjukkan bahwa model regresi tidak dapat disimpulkan. Oleh karena itu, dilakukan uji alternatif berupa rantes untuk memberikan kesimpulan yang pasti terkait masalah autokorelasi. Oleh karena nilai yang tertera pada nilai signifikasi lebih besar daripada 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi pada model regresi penelitian pada variabel ROE. Setelah mengetahui kondisi data penelitian yang digunakan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji hipotesis untuk mengetahui hubungan di antara objek penelitian. Yang pertama yaitu uji T atau uji parsial.
Berdasarkan hasil perhitungan, ketahui bahwa variabel nilai indeks kualitas pengungkapan penerapan sustainability memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dan koefisien regresi bernilai negatif 0,002 sehingga dapat dinyatakan bahwa secara parsial terdapat pengaruh negatif tidak signifikan terhadap variabel ROA. Selain itu, variabel ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05 dengan koefisien regresi positif 0,247. Kemudian pada pengujian variabel ROE, variabel nilai indeks kualitas pengungkapan penerapan sustainability memiliki nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05 dengan koefisien regresi positif 0,027, sehingga dapat dinyatakan bahwa secara parsial terdapat pengaruh positif tidak signifikan terhadap variabel ROE. Selain itu, variabel ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05 dengan koefisien regresi positif 1,834 sehingga terdapat pengaruh positif signifikan terhadap variabel ROE. Uji statistik F atau pengujian simultan berdasarkan hasil perhitungan, maka dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 memiliki nilai yang lebih kecil daripada 0,5, sehingga variabel independen nilai indeks kualitas pengungkapan penerapan keberlanjutan dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen ROA dan ROE. Kemudian berdasarkan hasil uji, nilai koefisien determinasi ROA sebesar 0,332 dan ROE sebesar 0,306. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen ROA sebesar 33,2% dan ROE sebesar 30,6%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian. Kemudian adalah pembahasan mengenai hipotesis. Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa kualitas pengungkapan penerapan sustainability berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas yang diproyeksikan dengan ROA, sehingga hipotesis 1 tidak diterima. Temuan ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Kuzey dan Uyar pada tahun 2017, Wadani pada tahun 2021, dan Utari pada tahun 2021. Sesuai dengan teori pemangku kepentingan yang dijelaskan dalam Eleli dan Obani pada tahun 2022, perbankan syariah sebagai suatu organisasi bisnis wajib melaporkan isu keberlanjutan untuk menjaga keberlangsungan hubungan antara organisasi dengan pemangku kepentingan. Selain itu, informasi keberlanjutan yang diungkapkan juga ditujukan mempromosikan kepentingan dan perwujudan tanggung jawab sosial perbankan sebagai bagian dari upaya mempertahankan legitimasi dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan adanya praktik dan pengungkapan keberlanjutan yang semakin baik, maka memberikan sinyal positif kepada para pemangku kepentingan bahwa perbankan syariah bersedia mengalokasikan sumber daya yang wajar untuk menjaga hubungan berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan. Lebih lanjut, teori pemangku kepentingan menjelaskan bahwa kinerja keuangan akan meningkat apabila organisasi bisnis memuaskan para pemangku kepentingan. Akan tetapi, kualitas informasi yang diungkapkan oleh perbankan syariah masih berkisar pada kualitas yang kurang informatif atau hingga tidak informatif, sehingga kepuasan pemangku kepentingan menjadi rendah. Dalam penelitian ini, terdapat peningkatan signifikan pada biaya yang dikeluarkan oleh perbankan syariah untuk ikut serta dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19 sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Utari menjelaskan bahwa semakin meningkat biaya bina lingkungan dan kesejahteraan karyawan, maka profitabilitas perbankan yang diproyeksikan dengan ROA akan semakin menurun secara tidak signifikan. Peningkatan tersebut diikuti oleh adanya pelemahan ekonomi pada tahun 2020 hingga tahun 2021, sehingga menjadi faktor di luar penelitian yang dipengaruhi oleh penurunan profitabilitas perbankan syariah yang diproyeksikan dengan ROA. Kemudian untuk hipotesis yang kedua, berdasarkan hasil pengujian, dapat diketahui bahwa kualitas pengungkapan penerapan sustainability berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas yang diproyeksikan dengan ROE, sehingga hipotesis 2 tidak diterima. Temuan ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifin dan Wardani pada tahun 2016, Lilian dan Medani pada tahun 2017, Jadet pada tahun 2017, dan Wardani pada tahun 2021. Tidak adanya pengaruh signifikan pada kualitas pengungkapan penerapan keberlanjutan terhadap profitabilitas yang diproyeksikan oleh ROE dapat disebabkan oleh dampak yang tidak dirasakan secara langsung oleh pemegang saham atas pengungkapan penerapan keberlanjutan oleh perbankan syariah. Hal tersebut sesuai dengan teori pemangku kepentingan bahwa kinerja keuangan akan meningkat bila organisasi bisnis dapat memuaskan para pemangku kepentingan dan sebaliknya. Dampak dan kepuasan yang tidak secara langsung dirasakan oleh pemegang saham maupun investor menjadikan pengungkapan keberlanjutan bukan merupakan hal utama yang menjadi pengaruh peningkatan atau penurunan ROE, tetapi tetap diperhatikan oleh pemegang saham atau investor. Oleh karena itu, dengan melakukan praktik dan pengungkapan keberlanjutan yang baik, maka perbankan syariah akan mendapat citra baik dari pemangku kepentingan sehingga menunjukkan adanya sinyal positif dari perbankan syariah yang dapat menciptakan loyalitas pelanggan dan ketertarikan para investor sehingga dapat meningkatkan perolehan laba dan modal perbankan walaupun dengan nilai yang tidak signifikan. Pengungkapan keberlanjutan yang terus mengalami perbaikan juga mencerminkan upaya perbankan syariah dalam meyakinkan para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal bahwa kegiatan atau aktivitas yang dilakukan telah sesuai dengan norma masyarakat. Kesesuaian tersebut menunjukkan bahwa perbankan syariah berusaha untuk mempertahankan legitimasi dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka terdapat beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu informasi mengenai rata-rata nilai indeks kualitas pengungkapan penerapan keberlanjutan berada pada angka 60,02% dengan predikat kurang informatif. Kemudian, terdapat ketidakstabilan ROA dan ROE pada tahun 2019 hingga tahun 2021 dengan penurunan terbesar pada 2020. Kesimpulan yang ketiga adalah bahwa pada penelitian ini tidak ditemukan adanya pengaruh signifikan antara kualitas pengungkapan penerapan berkelanjutan terhadap profitabilitas baik pada ROA maupun ROE. Selain itu, dalam penelitian ini terdapat keterbatasan berupa minimnya perbankan syariah yang mengungkapkan informasi mengenai keberlanjutan disebabkan oleh fokus negara anggota GCC yang sebelumnya berkisar pada regulasi mengenai Basel III.
Keterbatasan lain pada penelitian ini adalah tidak mempertimbangkan hasil dari masing-masing dimensi dari pengungkapan keberlanjutan, sehingga tidak mengetahui dimensi mana yang paling berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan. Terdapat saran praktis dan teoritis yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu saran praktis, dibutuhkan adanya penekanan lebih pada regulasi mengenai kewajiban penerapan dan pengungkapan keberlanjutan sebagai bagian dari operasional perbankan syariah. Hasil predikat kualitas yang masih rendah juga dapat menjadi pertimbangan bagi praktik manajer pada perbankan syariah untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pengungkapan keberlanjutan dengan memberikan informasi menyeluruh secara kualitatif dan kuantitatif. Selain itu, perbankan syariah juga diharapkan dapat lebih berperan aktif dalam pembiayaan proyek ramah lingkungan dan peningkatan kesadaran keuangan syariah dalam masyarakat. Konsumen atau pelanggan juga diharapkan dapat ikut serta untuk mendorong dan mendukung pemenuhan pelaksanaan prinsip-prinsip keberlanjutan dan syariah yang transparan, menyeluruh, dan akuntabel. Selain itu, informasi mengenai pengungkapan dan penerapan keberlanjutan yang baik diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Kemudian untuk saran teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur dan menjadi referensi terkait pengungkapan penerapan keberlanjutan dan pengaruhnya terhadap profitabilitas perbankan syariah. Kemudian untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan jangka waktu yang lebih panjang dengan jumlah sampel yang lebih banyak sehingga penelitian dapat memiliki jangkauan yang lebih luas. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai skripsi saya. Apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata, saya memohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.